Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya adalah Mahendra Dwi Saputra dari jurusan Teknik Mesin, angkatan 22, dengan NIM 061220004. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan keramik, metode pembuatan keramik. Pembuatan keramik melibatkan beberapa langkah utama. Berikut adalah metode umumnya. Pemilihan bahan baku. Bahan baku keramik dapat berupa tanah liat atau clay, kaolin, dan bahan tambahan seperti silika, alumina, atau pigmen. Bahan-bahan ini dicampur dalam proporsi yang tepat untuk menciptakan pasta keramik yang sesuai. Pencampuran. Bahan baku dicampur dalam air untuk membentuk pasta keramik. Proses pencampuran ini sering disebut sebagai pengolahan atau penggilingan. Yang ketiga adalah pemadatan. Pasta keramik yang telah dicampur kemudian dikenakan tekanan atau dipadatkan untuk menghilangkan udara atau menciptakan massa keramik yang padat. Pembentukan. Massa keramik yang telah dipadatkan dibentuk menjadi bentuk yang diinginkan. Ini bisa dilakukan seperti mencetak, pembentukan manual, atau pencetakan mesin. Pengeringan. Barang keramik yang telah dibentuk harus dikeringkan secara perlahan untuk menghilangkan kelembapan. Proses ini dapat memakan waktu beberapa hari hingga berminggu-minggu tergantung pada ukuran dan ketebalan pada keramik. Penghiasan. Selanjutnya adalah penghiasan. Pada tahap ini jika diperlukan dekorasi seperti lukisan, glasir, atau hiasan lainnya dapat ditambahkan di permukaan keramik. Yang kemudian adalah pembakaran. Barang keramik kemudian dipanaskan dalam kiln atau oven khusus pada suhu tinggi, biasanya di antara 1000 hingga 1300 derajat Celcius. Kemudian adalah glazing. Setelah pembakaran pertama, jika glasir belum ditambahkan, glasir bisa diterapkan dan kemudian barang keramik dibakar lagi untuk melelehkan glasir dan memberikan permukaan yang halus dan tahan lama. Yang kemudian adalah penggemukan. Beberapa keramik mungkin memerlukan tahap akhir, penggemukan, untuk memberikan kilauan tambahan atau memperbaikan permukaan. Selanjutnya adalah pemeriksaan kualitas. Setelah selesai, keramik diperiksa untuk memastikan tidak ada cacat dan memenuhi standar kualitas. Itu adalah langkah-langkah umum dalam pembuatan keramik. Metode dan detailnya dapat bervariasi tergantung pada jenis keramik yang diinginkan, baik itu keramik perhiasan, keramik meja, keramik seni, atau aplikasi lainnya. Kemudian adalah saya akan menjelaskan 4 metode pembuatan keramik. Terdapat beberapa metode pembuatan keramik yang berbeda. Berikut adalah 4 metode umum pembuatan keramik. Pembuatan keramik manual atau disebut hand building. Ini adalah metode tradisional mana keramik dibentuk secara manual dengan tangan tanpa menggunakan roda putar. Teknik-teknik manual termasuk pinching atau memencet atau coiling, membentuk dengan menggulung gulungan tanah liat, dan slab building, membentuk dari lembaran tanah liat. Keramik yang dihasilkan sering memiliki bentuk yang unik dan organik. Pembuatan keramik dengan roda putar, pottery wheel. Metode ini menggunakan roda putar untuk membentuk tanah liat menjadi berbagai bentuk seperti mangkuk, vas, atau piring.
Potters menggunakan tangan mereka dan alat-alat khusus untuk menciptakan karya seni dengan akurasi yang tinggi. Roda putar memungkinkan pembuatan keramik dalam jumlah besar dengan bentuk yang seragam. Pencetakan atau casting. Metode ini melibatkan pembuatan cetakan dari bentuk keramik yang sudah ada, seperti patung, tanah liat, cair atau campuran keramik disuntikkan ke dalam cetakan dan dibiarkan mengeras. Setelah mengeras, keramik dicabut dari cetakan, kemudian dapat dihias atau dicat sebelum pembakaran. Pembuatan keramik teknologi cetak 3D. Teknologi 3D telah digunakan untuk membuat keramik dengan cara mengatur lapisan-lapisan bahan keramik berdasarkan desain digital. Proses ini memungkinkan pembuatan keramik yang sangat kompleks dan presisi tinggi. Cetakan 3D juga dapat digunakan untuk mencetak model cetakan yang kemudian digunakan dalam metode casting. Setiap metode ini memiliki karakteristik dan kelebihan sendiri. Pilihan metode pembuatan keramik tergantung pada desain yang diinginkan, tingkat presisi yang diperlukan, dan teknik yang dikuasai oleh pengrajin keramik. Sekian dari saya, Mahendra Dusa Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.